Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di layar kaca Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini. Tetap bersama saya Johar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Pemerintah Malaysia terus memulangkan tenaga kerja asal Indonesia. Pada pekan sebelumnya sebanyak 405 TKI yang tiba di Pelabuhan Nusantara, dan informasi yang kami peroleh kali ini, hari Jumat ini 413 TKI yang bekerja di Malaysia akan tiba lagi di Pelabuhan Nusantara. 2 diantaranya merupakan warga kota Parepare. 413 warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia asal Malaysia kembali akan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menggunakan KM Thalia pada Jumat 3 Juli 2020. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi penjemputan warga negara Indonesia yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 1 Juli 2020 kemarin. Meliputi kurang lebih 20 kabupaten kota, mulai dari kota Makassar sampai dengan Kabupaten Takalar. Petunjuk dari rapat di provinsi kemarin juga menyebutkan semua wajib menjemput warganya yang akan tiba tanggal 3 Juli 2020 di Pelabuhan Nusantara, dan bagi daerah yang seperti Makassar, Goa, terus yang berdekatan Maros mungkin dan berdekatan dan jumlahnya sedikit, itu boleh disatukan. Itu kita menunggu petunjuk lebih lanjut hasil koordinasi para sekda yang ada di kabupaten kota yang ada. Dari 413 WNI tersebut, terdapat 225 pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan yang tersebar di 20 kabupaten kota. 2 diantaranya warga kota Parepare. Hadir dalam rapat koordinasi penjemputan tersebut diantaranya Danyon B. Brimob Parepare Kompol Sapari Esos, Kepala Bagian Ops Polres Parepare Kompol Haji Muhabar, dan Pos TNI Angkatan Laut Letu Nurdin C., Kadis Perhubungan HM Iskandar Nusu SSTPMSI, Kadis Tenaga Kerja Kota Parepare Abdul Latif SEMM, serta undangan lainnya dari KSOP, KKP, dan PT Pelindo. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 28 calon peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di UPTD SD Negeri 24 Kota Parepare untuk tahap awal telah rampung dilaksanakan melalui pendaftaran online di tengah pandemi COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 di UPTD SD Negeri 24 Parepare untuk tahap awal telah rampung dilaksanakan. Untuk tahun ajaran ini, UPTD SD Negeri 24 menerima calon peserta didik baru sebanyak 28 peserta. Kepala UPTD SD Negeri 24 Haji Muhammad Dahlan mengungkapkan, selain melalui pendaftaran online di tengah pandemi COVID-19, UPTD SD Negeri 24 melalui tim operator juga tetap melayani pendaftaran secara manual karena masih banyak orang tua calon peserta didik yang kurang memahami penggunaan aplikasi PPDB online. Jadi melalui manual itu dikumpul itu berkas, kemudian setelah kemarin 1 minggu yang lalu operator sekolah SD 24 bersama dengan tim membantu orang tua siswa mendata yang bekerja sama dengan Dinas Pendudukan Sipil atau Dukcapil dengan Dinas Pendidikan. Sementara itu, untuk menuju tahun ajaran baru, Kepala UPTD SD Negeri 24 mengemukakan peran sentral kepala sekolah dan guru sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik lewat pembelajaran keagamaan supaya ada balance dari pendidikan tersebut agar siswa senantiasa mampu menata hati, olah rasa, dan olah pikir dalam menghadapi era new normal dengan tetap mengikuti protap kesehatan COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meski pemerintah berlahan-lahan mulai memberlakukan sistem tatanan normal baru, namun tidak dapat diterapkan di semua aspek kehidupan, mengingat kondisi penyebaran coronavirus di Indonesia masih terbilang tinggi. Memasuki tahun ajaran baru, beberapa sekolah masih akan memberlakukan sistem pembelajaran secara virtual. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sistem new normal pada dunia pendidikan di sekolah menjelang tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 mendatang. Sekolah-sekolah di Kota Parepare diwajibkan menerapkan protokol kesehatan jika anak-anak bisa kembali bersekolah. Sesuai kalender pendidikan, sekolah akan mulai dibuka pada 13 Juli mendatang, baik secara daring maupun tatap muka. Namun melihat pandemi COVID-19 yang masih belum reda, beberapa sekolah masih akan menggunakan sistem online dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah UPT SMA Negeri 2 Parepare. Pihak sekolah menyatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah masih menunda sistem pembelajaran secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran secara online masih akan dilakukan pada tahun ajaran baru nantinya. Saat ini masih pandemi belum melandai, maka kemungkinan besar nanti ini sekolah kami ini tahun ajaran baru ini ya masih menggunakan bayaran online. Ya. Artinya seperti itu, karena jangan sampai kita melaksanakan tatap muka sehingga kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan dapat terjadi. Itu masalahnya. Jadi tetap kesimpulannya adalah tetap kita menunggu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota bagaimana nanti sekolah ini secara umum, apakah di Kota Parepare ini bisa pelajaran dibuka, tak buka atau bagaimana. Cuma saya katakan tadi bahwa dengan melihat kejadian seperti ini yang kejadian yang masih pandemi ini masih seperti ini, maka mungkin besar kemungkinan ya kita masih menggunakan pelaksanaan secara online. Jadi belum memungkinkan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, angka tindakan asusila terhadap anak meningkat drastis pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tindakan asusila terhadap anak meningkat drastis sebanyak 17 kasus. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tetap waspada terhadap predator anak. Dengan tertangkapnya pelaku kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, menambah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat di Polres Parepare. Kasus seksual yang menimpa anak-anak cenderung meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Parepare Aibda Dewi Natalia Nova. Setidaknya di awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun ini, angka tindakan asusila terhadap anak meningkat drastis sebanyak 17 kasus, yang mana pelakunya merupakan orang terdekat mereka. Jadi untuk kasus tubuh ini agak meningkat dari tahun 2019. Sudah ada hampir sekitar 16 untuk kasus tubuh. Peningkatannya berapa persen? Peningkatannya agak meningkat, sangat meningkat. Tapi pokoknya dari meningkat. Dari tahun 2019, karena ini kan baru pertengahan sudah hampir 17. Sudah 17. Perlunya pendampingan hukum serta penguatan kapasitas perempuan dan anak diharapkan dapat dilakukan sehingga masyarakat semakin sadar hukum demi mengurangi kecil angkanya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, larangan pemerintah menggelar acara hajatan termasuk pesta pernikahan selama masa pandemi beberapa bulan kemarin membuat sebagian masyarakat memilih mengundur waktu pelaksanaan pernikahannya. Memasuki tatanan normal baru, secara perlahan-lahan masyarakat mulai menggelar acara pernikahan. Semenjak dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Bimas Islam yang memberikan kewenangan kepada KUA untuk melaksanakan akad nikah di luar kantor, KUA Bacu Kiki Barat mencatat ada 16 peristiwa nikah di luar kantor atau selama era new normal bulan Juni kemarin.
Hal tersebut diungkapkan Kepala KUA Bacu Kiki Barat yang ditemui baru-baru ini. Amir Said menjelaskan, dengan jumlah 16 peristiwa nikah di luar KUA selama kurang lebih 2 minggu di bulan Juni kemarin, masih bisa dikatakan peningkatan dalam batas normal. Sejak dibukanya keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam terkait dengan dibolehkannya kantor KUA untuk melaksanakan akad nikah di luar, sampai hari ini di bulan Juni ini KUA Bacu Kiki itu sudah 16 peristiwa. Selama ini, setelah pandemi ini, setelah new normal ini tidak ada peningkatan yang lebih menonjol. Ya, jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Bacu Kiki Barat, bahwa kami harapkan bahwa seluruh pernikahan yang dilaksanakan di luar itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal serupa juga disampaikan Kasih Bimas Islam Kemenak Kota Parepare yang ditemui tim TV Peduli beberapa waktu lalu. Haji Taufik Tahir mengungkapkan, ada 2 kecamatan yang mengalami peningkatan peristiwa nikah selama new normal ini, namun peningkatan tersebut masih dalam batas normal. Adapun 2 kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacu Kiki Barat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 mendatang, beberapa sekolah di Kota Parepare masih menerapkan pembelajaran secara online. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sistem new normal pada dunia pendidikan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sistem new normal pada dunia pendidikan di sekolah menjelang tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 mendatang. Sekolah-sekolah di Kota Parepare diwajibkan menerapkan protokol kesehatan jika anak-anak bisa kembali bersekolah. Sesuai kalender pendidikan, sekolah akan mulai dibuka pada 13 Juli mendatang, baik secara daring maupun tatap muka. Namun melihat pandemi COVID-19 yang masih belum reda, beberapa sekolah masih akan menggunakan sistem online dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah UPT SMA Negeri 2 Parepare. Pihak sekolah menyatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah masih menunda sistem pembelajaran secara tatap muka, sehingga proses pembelajaran secara online masih akan dilakukan pada tahun ajaran baru nantinya. Saat ini masih pandemi belum melandai, maka kemungkinan besar nanti ini sekolah kami ini tahun baru ini ya masih menggunakan bayaran online. Ya. Artinya seperti itu, karena jangan sampai kita melaksanakan tatap muka sehingga kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan dapat terjadi. Itu masalahnya. Jadi tetap kesimpulannya adalah tetap kita menunggu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota bagaimana nanti sekolah ini secara umum, apakah di Kota Parepare ini bisa pelajaran dibuka, tak buka atau bagaimana. Cuma saya katakan tadi bahwa dengan melihat kejadian seperti ini yang masih pandemi ini masih seperti ini, maka mungkin besar kemungkinan ya kita masih menggunakan pelaksanaan secara online. Jadi belum memungkinkan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, saudara. Tim survei bedah rumah bersama Lurah Lapade dan Babin Kamtipmas mendatangi rumah salah seorang warga penyandang disabilitas yang tinggal di Tegal, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Hari kedua Lurah Lapade bersama tim fasilitator dana alokasi khusus atau DAK bedah rumah dan Babin Kamtipmas kembali melakukan survei rumah calon penerima manfaat DAK bedah rumah tahun anggaran 2020 di wilayahnya pada Selasa 30 Juni 2020. Tim survei kali ini mendatangi rumah salah seorang warga penyandang disabilitas yang tinggal di RT 2 RW 10 Tegal, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung.
Rumah tersebut milik Ibu Wiwi Lestari yang tinggal bersama anaknya yang masih remaja Muhammad Razmani umur 13 tahun yang mengalami cacat sejak lahir. Fasilitator ada Babinsa, ada Ketua Karang Taruna mengunjungi salah satu calon penerima manfaat tahun 2015 ya atas nama Willy yang kebetulan penyandang cacat. Tim fasilitator DAK Bedah Rumah masih akan terus melakukan survei ke 51 rumah calon penerima manfaat khusus wilayah Kelurahan Lapade untuk memastikan rumah tersebut layak atau tidak untuk diberikan bantuan DAK Bedah Rumah tahun anggaran 2020. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mensejahterakan karyawan atau pegawai, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare tengah mengkonsep pendirian koperasi karyawan. Berikut informasi selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare tengah mengonsep pendirian koperasi karyawan. Pendirian koperasi dilakukan sebagai upaya mensejahterakan karyawan atau pegawai. Informasi ini diungkapkan Ketua Dewan Pengawas RSUD Andi Makassau Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Minhajuddin Ahmad mengungkapkan, dengan adanya koperasi karyawan juga dapat mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, termasuk pasien atau pengunjung. Minhajuddin Ahmad menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bersama manajemen RSUD Andi Makassau untuk membahas segala hal yang terkait dengan akta pendirian koperasi tersebut. Kita rencana bikin koperasi karyawan, Kopkar, untuk Rumah Sakit Andi Makassau. Ini upaya untuk peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang ada rumah sakit, baik yang organik maupun yang tidak organik. Banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama, terkait dengan berbagai macam kegiatan yang bisa dikembangkan di sini untuk kesejahteraan mereka, termasuk diantaranya waserda, simpan pinjam, kemudian kantin bisa dikelola oleh koperasi dan sebagainya. Ini adalah merupakan potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang ada di Andi Makassau sini. Kemudian juga bisa mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, karena kita mau supaya di sini ada semacam waserda yang apa lu gada, apa lu mau gue ada. Jadi semua pasien lagi ini sudah bisa terlayani apa yang menjadi kebutuhan mereka selama perawatan di dalam rumah sakit. Anda perlu lagi jauh keluar, mereka terjamin apa dan sebagainya. Kemudian yang namanya koperasi tentu banyak manfaat yang bisa diterima baik oleh anggota maupun pasien atau keluarga pasien yang ada. Dari sisinya ini sebentar saya baru dari dari koperasi, kemudian kami akan komunikasi ke manajer, ke direktur, untuk kemudian kita pertemuan. Ada 20 orang cukup, ada 20 orang yang nanti akan menjadi penginisiatif, mengusul, maka turun penyuluhan, dari penyuluhan itu kemudian kita rekomendasi untuk ke notariat untuk segera membuat akta pendirian koperasi karyawan. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdi. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.